Bicara sepak bola, secara pembiayaan itu sepak bola kan butuh anggaran yang besar, Mas. Tapi medalinya cuma satu. Barometernya Kota Malang yang dulu punya Persema yang luar biasa ini sama Pak Oli tetap ingin kita hidupkan lagi. Boys Sport, Boys olahraganya, Boys kotanya. Salam olahraga. Jaya. Tetap berprestasi patriot-patriot olahraga di Indonesia. Di program Boys Sport pada kesempatan kali ini kami menghadirkan Sekretaris Umum KONI Kota Malang, Bapak Joko Purwosusanto yang sudah berkesempatan hadir di podcast KONI Kota Malang pada kali ini. Dan di kesempatan hari ini saya kepingin membahas KONI Kota Malang dalam persiapannya menyambut Porprov 2027 di Surabaya. Dan di kesempatan seperti ini tadi sudah memperkenalkan diri dan kepada beliau yang tepat yang mengetahui KONI Kota Malang seperti apa ini, Pak Joko, monggo. Oke, siap. Salam olahraga. Saya KONI Kota Malang, prestasi tiada henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami KONI Kota Malang tentunya dalam rangka mempersiapkan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-10 yang rencananya nanti akan diselenggarakan di Kota Surabaya. Itu suatu tantangan buat kami Kota Malang. Kita semua tahu kalau sudah Malang ketemu Surabaya itu hawanya selalu panas, tidak hanya di sepak bola, tetapi di cabang olahraga apapun kalau sudah Malang ketemu Surabaya itu pasti panas. Artinya apa? Itu membuat semangat atlet-atlet kami Kota Malang itu selalu mempersiapkan diri bagaimana bisa memenangkan pertandingan di saat melawan Kota Surabaya. Memang secara urutan Kota Malang berada di satu tingkat dengan Kota Surabaya, di mana Porprov 1 sampai 9 Kota Malang belum sempat untuk menjadi juara umum, tetapi alhamdulillah di Porprov 9 kemarin Kota Malang menjadi runner up setelah Kota Surabaya. Dan yang menjadi suatu kebanggaan bagi kami KONI Kota Malang, di mana selama Porprov 1 sampai 9 salah satu kota atau di bawah Surabaya yang telah mencapai medali emas, perak, perunggu di atas 100 adalah Kota Malang. Itu di prestasi KONI 9 kemarin ya? Porprov 9 kemarin. Oh, luar biasa. Okay. Dan saat ini kita menatap di Porprov ke-10 2027 kali ini di Surabaya. Itu loh, semangatnya luar biasa. Ya, persaingan di bidang olahraga Jos Milialiani. Ya, konteksnya kita ngomong di bidang olahraga. Persiapannya gimana, Pak? Dan alhamdulillah kita rencananya di bulan Agustus nanti sudah melakukan Prapuslatkot. Artinya ada 3 tahapan di dalam persiapan Porprov, termasuk Porprov sendiri. Tahun ini kita melaksanakan Prapuslatkot yang rencananya kita seleksi dari kurang lebih 2.000 atlet yang ada di Kota Malang dengan 67 cabang olahraga. Itu kita siapkan di Prapuslatkot adalah 700 atlet dan 200 pelatih. Dan rencananya nanti setelah tahapan Prapuslatkot di awal tahun di bulan Januari kita langsung melaksanakan Puslatkot. Artinya dari Prapuslatkot atlet-atlet yang memang layak kita persiapkan untuk Porprov, kita ikutkan di Puslatkot. Ya kurang lebih
Artinya mulai bulan Januari sampai nanti Porprov yang rencananya di bulan Juli tahun 2027. Jadi seperti seleksi gitu ya Pak? Betul, Prapuslatkot itu nanti adanya digradasi kalau memang dia dari atlet-atlet tadi yang kurang lebih 2.000, padahal kita akan mempersiapkan kurang lebih 700, bahkan kemarin rapat terakhir ketua ingin mempersiapkan ya maksimal 1.000 lah atlet yang kita kirim, tetapi di dalam Prapuslatkot nanti kita coba kita persiapkan 700 atlet dan 200 pelatih untuk Prapuslatkot. Tolak ukurnya atlet-atlet ini layak ataupun tidaknya mewakili Kota Malang di Porprov itu seperti apa? Kebetulan untuk persiapan Prapuslatkot semua cabur sudah melakukan yang namanya mengikuti try-in atau try-out. Try-in artinya kita melakukan pertandingan atau kejuaraan-kejuaraan di Kota Malang. Buat try-outnya tentunya kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diadakan baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten yang di daerah lain yang tentunya ingin mengetahui sampai di mana prestasi yang akan diraih oleh atlet-atlet yang kita persiapkan. Seperti itu. Jadi seleksi-seleksi untuk mempersiapkan atlet-atlet itu memang sudah dilakukan sedemikian rupa. Sebelum ke 2007 Porprov 2027. 2027, maaf. Tolak ukur kita itu kan di Porprov Porprov ke-9 2025 kemarin. Yang perlu dievaluasi, diperbaiki ataupun ya banyak evaluasi lah pasti, utamanya untuk menuju kebaikan. Evaluasinya seperti apa sih Pak? Evaluasinya kebetulan tentunya hal yang tidak mudah. Kita mencapai angka 222 karena bagaimanapun jangan sampai nanti ada anggapan wah kemarin kan jadi tuan rumah sehingga bisa mencapai segitu banyak. Mengandung stigma tuan rumah betul. Prestasi. Itu harus kita buktikan bahwa di Porprov 2027 nanti meskipun kita tidak menjadi tuan rumah, tentunya target yang kita raih nanti setidaknya adalah tetap runner up, karena target kita untuk saat ini masih runner up setelah Surabaya, di mana perolehan medali pun harus kita pertahankan kurang lebih di angka minimal 200 dengan dari target 222 itu. Gitu. Prestasi tentunya di Boys Sport kesempatan kali ini pasti cabur-cabur di bawah KONI Kota Malang ini kan pasti menonton. Ini pasti ada sih ngomong Pak. Logika tanpa logistik. Ya, prestasi kalau tidak didukung dengan logistik. Yang atur itu kan KONI. Pasti, prestasi apa logistiknya? Apa bisa dikatakan kurang maksimal atau seperti apa? Pasti mereka ini kaitannya seperti itu Pak. Persiapan di luar mempersiapkan atlet-atletnya bagaimana dengan dukungan finansial, karena tidak bisa dilepas dari itu Pak prestasi. Betul. Yeah. KONI Kota Malang membawai berapa cabur? 67 cabur. 67 cabur. Bagaimana dengan logistik yang mendukung prestasi mereka? Ya, alhamdulillah tentunya kalau tahun ini dengan tidak adanya Porprov dan nanti tahun 2027 dengan adanya Porprov, alhamdulillah pemerintah Kota Malang sangat mensupport. Tentunya bagaimana Kota Malang ini dengan mempertahankan runner up itu tidak hanya mempersiapkan atlet tetapi finansial itu yang akan kita siapkan, dan alhamdulillah pemerintah Kota Malang juga sudah mendukung dan mempersiapkan untuk Porprov 2027. Karena bagaimanapun anggaran yang kita siapkan untuk Porprov untuk atlet-atlet kita itu
tentunya tidak hanya dari pemerintah Kota Malang. Itu perlunya juga kami cabur-cabur itu yang namanya kalau di KONI itu ada namanya Bapak Asuh atau mereka beliau-beliau pengusaha di Kota Malang yang memang harus ikut bersama-sama mendukung, berjuang bagaimana prestasi olahraga Kota Malang ini akan menjadi lebih baik dan meningkat terus. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah Kota Malang, tentunya kebutuhan dari cabur ini luar biasa, sebetulnya tidak cukup Mas. Tetapi karena bagaimana teman-teman cabur ini bisa memanage apa yang diterima oleh anggaran dari pemerintah Kota Malang, juga merangkul para beliau-beliau pengusaha, dan juga peran aktif wali atlet kita yang peduli dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk prestasi olahraga. Alhamdulillah akhirnya hal itu menjadi dukungan bagi kami. Nah, dukungan logistik sudah disampaikan. Porprov itu berapa tahun sekali sih Pak? 2 tahun sekali Mas. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Cabur apa saja yang dibawa KONI itu yang menjadi lumbung medali? Medali, iya. Selama ini biliar, kebetulan biliar saya sendiri pemohon F-nya itu selama 4 periode Porprov menjadi juara umum di Jawa Timur. Wih. Dengan perolehan kemarin 9 medali emas, 5 perak dan 2 perunggu. Itu untuk biliar. Kedua ada cabur bela diri Wushu, itu sebagai peringkat keduanya. Wushu juga merupakan penyumbang emas terbanyak. Kemudian diikuti dengan Hapkido. Kemarin Hapkido kebetulan sama mendapatkan 8 medali emas. Itu 3 besar itu yang selama ini alhamdulillah masih bertahan. Kemudian di cabur-cabur lain tentunya berkuda, sepatu roda, isi, itu semua merupakan cabur-cabur yang saat ini cukup besar, termasuk renang juga, karena kita ada 3 rumpun bela diri, rumpun terukur, dan rumpun permainan. Dari KONI sendiri yang membawa cabur-cabur yang bisa dikatakan tadi itu menjadi lumbung medali, kita tidak menutup mata prestasi mereka memang menjadi andalan ya Pak ya. Betul. Pembinaannya nanti seperti apa sih Pak agar mereka minimal mempertahankan prestasinya? Kalau di luar minimalnya kan harus naik. Betul. Perhatian KONI seperti apa? Dalam mempersiapkan Porprov memang kita tidak hanya bicara di Porprov 2027. Ya. Tentunya untuk mempersiapkan Porprov 2029 dan 2031 karena 2 tahunan itu semua cabur sudah mempersiapkan yang namanya regenerasi atlet. Karena jangan sampai kita di atlet itu kan dibatasi usianya Mas di Porprov itu. Porprov berapa Pak? Paling kuat? Biasanya setiap tahun itu tiap Porprov itu tergantung oleh THB atau ketentuan yang dibuat oleh panitia Porprov, kesepakatan, betul. Kalau tahun kemarin memang di angka 23, tapi tidak semua cabur mengikuti 23. Contohnya sepeda isi itu maksimal dia di 19. Karena ngikuti aturan di PON, Pekan Olahraga Nasional, ya. Kalau usianya di PON itu katakan harus 25, kita harus ada di bawahnya. Usia gitu. Minimal Pak ada? Kalau minimal tidak ada. Rata-rata kemarin justru kami di ski air itu ada atlet yang usia baru 9 tahun sudah mendapatkan medali emas. Oh iya, luar biasa. Pak, cabur di bawah KONI, adakah yang tidak mendapatkan medali? Kalau kita kebetulan di KONI ini ada juga cabur yang non prestasi Pak, seperti Siwo, Korpri, tapi kita PAMI, tapi kita tetap fokus dengan cabur-cabur prestasi. Itu dilombakan? Dilombakan tetapi tidak ada di Porprov. Mereka punya event tersendiri untuk lomba-lomba sesuai dengan Perwosi. Ya. Yang saya tanyakan yang dilombakan di Porprov, okay. Ada enggak? Tentunya minim perak itu. Kalau misalkan enggak sama sekali enggak dapat medali kok enggak ada. Minim tetap dapat perak atau perunggu. Yang gitu. minim dapat perak atau perunggu. Ya. KONI sendiri membuat
ada aturan enggak? Semisal cabur ini tahun kemarin nggak dapat medali atau prestasinya kurang, Betul. itu tetap diberangkatkan atau bagaimana? Tetap kita jangan sampai ada cabur yang kita tidak ikutkan di Porprov. Bahkan di Porprov 2027 nanti kan kemarin ada beberapa cabur yang kita memang belum ikutkan. Contohnya drum band, dayung, ya. Itulah menjadi bagian dari kami bagaimana dengan target kita yang semakin besar ini. Tentunya kita ada dua langkah. Pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi itu cabur-cabur yang sudah ada ini selama Porprov kemarin, di mana tidak semua cabur itu mengikuti nomor-nomor yang dipertandingkan. Contoh misalkan kita di pasi, di atletik, di lari dan sebagainya itu. Pasi itu ada 44 nomor yang dipertandingkan, tetapi Kota Malang kemarin hanya mengirimkan 23 nomor. Artinya apa? Masih ada nomor-nomor yang selama ini belum kita persiapkan atletnya, sehingga disitulah kesempatan kita ada penambahan di medali. Itu intensifikasi dari kami. Untuk ekstensifikasinya kita persiapkan yang namanya cabur-cabur yang selama ini belum kita ikutkan dalam Porprov. Contohnya tadi dayung, kita kan belum punya dayung kan kemarin, belum ngikutin. Nah, kita upayakan di 2027 ini kita mengirimkan atlet dayung. Kemudian drum band, terus akan lagi gantole itu. Jadi dengan 2 poin itu tentunya kesempatan kita, karena hampir semua cabur kemarin belum memenuhi nomor-nomor pertandingan yang diperebutkan. Nah, disitulah kesempatan kami untuk menambahkan medali. Itu. Nah, itu ya Pak. Oh berarti dayung itu belum ya Pak? Kota Malang belum punya. Padahal atlet dayung di DLH itu banyak loh atlet dayung, tapi dayung darat. Jadi itu ya Pak. Kan gini Pak, setiap ya kita kadang itu gemes ya. Prestasi untuk kan tantangan terberatnya adalah melampaui prestasi dari kota Surabaya. Dominasinya begitu luar biasa. Ya memang banyak aspek. Betul. Apakah memang sekuat itu Pak? Tidak bisa kita kejar dengan prestasi. Apa sih yang membuat kita kesulitan untuk ya sekali-kali lah, 2 kali boleh menjadi juara umum? Ya Pak Joko, seperti apa? Ya, jadi gini Mas. Pertama tentunya masalah anggaran yang tadi sempat dengan pertanyakan, persiapan secara finansialnya itu Kota Surabaya secara PAD kan memang lebih besar Mas. Oh gitu. Secara anggaran supportnya ke KONI-nya juga jauh lebih besar dari. Support apanya Pak? Ya secara anggaran pembinaannya Mas. Karena cabur kan ada anggaran pembinaan. Nah, kalau di KONI Kota Malang dengan Surabaya jauh Pak, karena secara PAD kotanya juga berbeda. Itu. Kedua, di Surabaya itu ini yang mau kita lakukan, bahwa rata-rata dari dinas itu dilibatkan. Nah, makanya kemarin seperti apa Pak? Contohnya kemarin kita sudah lakukan di Porprov 2025, di mana Pak Wali Kota mengerahkan setiap dinas dibebani untuk support kepada 2-3 cabur, baik itu secara finansial maupun secara support dalam hal supporter. Nah, itu cukup pengaruh Mas. Itu juga di Surabaya. Makanya di Porprov 2027 nanti kami juga ingin Pak Wali Kota setidaknya meminta dinas-dinas itu juga mengawal seperti waktu Porprov 2025 kemarin. Menginstruksikan support atau menyarankan. Nah, setidaknya mungkin kirim supporter lah. Nah, itu kan menjadi tambahan tersendiri untuk hal-hal yang membuat motivasi atlet kami untuk bertanding gitu. Selain supporter ya seperti teman katakan tadi, finansial paling penting dan support semua elemen Pak ya. Elemen. Dari cabur-cabur yang ada di bawah KONI, dari kesemuanya ini ibaratnya di semua turnamen atau kejuaraan atau apapun,
mulai Olimpiade, SEA Games, ASEAN Games dan macam-macam. Ketika kamu menjadi juara umum, tetapi saya mewakili banyak teman Pak ya yang saya dengarkan supporter olahraga di Malang itu. Prestasimu bagus, ini dapat medali emas. Tetapi ketika sepak bolamu, ini kan gongnya. Iya, betul. Iya Pak. Gimana sih Pak? Ini pertanyaan mungkin pertanyaan saya pribadi kalau ini. Karena gong itu dimana pun bal-balannya Pak ya. Prestasinya nggak bisa Pak. Kau juara Pak, niato gitu loh. Gimana sih perhatiannya ke cabur sepak bola ini? Kebetulan sepak bola ini kan berada di bawah PSSI Mas. Ya. PSSI sendiri itu menaungi 2 cabur, yaitu sepak bola dan futsal. Ya. Dan ini kemarin saya waktu raker di KONI Provinsi, itu ada lagi di bawah PSSI nanti muncul lagi yang namanya cabur mini soccer. Sudah dikukuhkan, ya artinya sebentar lagi Malang juga ada cabur mini soccer. Tetapi kita dengan bicara sepak bola, memang secara pembiayaan itu sepak bola kan butuh anggaran yang besar Mas. Paling besar Pak ya? Paling besar dibandingkan oleh cabur-cabur lain. Medalinya Gitu. cuma 1. Tapi medalinya cuma 1 itu. Tetapi bagaimanapun sepak bola itu adalah cabur yang bergengsi. Iya kan Gitu. itu loh. Cabur yang bergengsi. Olahraga Kenapa? paling populer. Iya, olahraga paling populer dan dikenal masyarakat. Gitu. Kalau kita lihat pertandingan, kalau sudah ada sepak bola kan dengan penontonnya pertandingan mungkin softball atau cabur-cabur yang lain kan beda Mas. Iya. Karena yang lebih dikenal masyarakat saat ini adalah sepak bola. Maka dari itu alhamdulillah bahkan minggu yang lalu saya sempat audiensi sama Pak Wali Kota sama PSSI, didampingi juga Pak Kadispora di ruang dinas Pak Wali Kota. Ya. Memang beliau pesan bahwa pertama memang beliau ingin Persema ini hidup lagi Mas. Oh, Persema. Itu sebagai yang dulu itu ya. Makanya ini dalam waktu dekat ini kami koordinasi terus dengan teman-teman PSSI, dengan Dispora, bagaimana Persema ini sudah kita persiapkan. Tentunya tahun kemarin kita sudah persiapkan mengikuti divisi 4 dan kebetulan November nanti juga memulai lagi divisi 4. Itu dari situ artinya barometernya Kota Malang yang dulu punya Persema yang luar biasa ini sama Pak Wali Kota ingin kita hidupkan lagi. Dan kalau ngomong ini malah jelentang. Kalau ngomong bal-balan malah lagi Persema. Persema bukan hanya Persemanya saja, di bawahnya itu banyak klub-klub pendukungnya. Dari pemain-pemain berprestasi di klubnya dulu itu kan direkrut ke Persema. Nah ini bagus untuk Pak ya, seleksi pemain-pemain ke Porprov juga ya. Betul. Apalagi kita sudah siapkan Mas tahun ini anggaran untuk PSSI yang tentunya beda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini kita punya target pertama adalah menghidupkan turnamen U13, U15 dan U17. Di mana U17 itu nanti yang akan kita persiapkan untuk atlet Porprov 2027 gitu. Untuk mendukung di Porprov itu ya. Berarti mulai seleksinya itu. Mulai ya kita dengan Bisa kejuaraan iya. Seperti itu. Betul. Kalau informasi dari PSSI kemarin kan di Kota Malang ini ada 46 klub ya. Ya. Nah, itulah nanti kita mana yang memang kita mulai buat turnamen untuk U13 kan nanti kebetulan Piala Suratin kan U13, U15 dan 17. Ya. Nah, itu nanti yang U17 ini yang akan kita siapkan untuk atlet Porprov. Itu. Kita ikutkan di U17 itu. Ya, ini luar biasa ini. Semoga prestasinya cabur sepak bola ini bisa segera bangkit dan meningkat. Kenapa sih kok spesifik kita ngomong bola bukan cabur yang lain? Bener dikatakan Pak Joko, bahkan Wong Malang ini kan ya tidak bisa diomongin lagi kalau ngomong bal-balan karena bal-balannya ini kan gong.
prestasi yang lain-lainnya emas dan lain macam-macam, tapi gongnya olahraga populernya ini mulai Porprov pertama Pak sampai sekarang belum mendapatkan prestasi ya. Sempat di Porprov tahun 2009 kan salah, di saat kita tuan rumah, tetapi setelahnya itu selalu masuk final kita Pak. Masuk Seperti final. kemarin sepak bola putri kita di Batu kan masuk final Pak. Sepak bola putri. Iya, terus di Sidoarjo putra-putrinya kita juga masuk final, tetapi ya ujung-ujungnya masih dapat perak. Tapi insya Allah di Surabaya Ya nanti semoga lah. harus emas lah Mas. Nah luar biasa. Menutup perbincangan kita tadi dengan Sekretaris Umum KONI Kota Malang bahas sepak bola tadi. Semoga olahraga Kota Malang di bawah KONI ini semakin meningkat. Amin. Itu Pak ya, apalagi di Porprov tahun 2027 Porprov ke-10 ke-10 di Surabaya bisa juara atau minimal mepet mempertahankan prestasi kita sebagai runner up. ya Pak ya. Akan tetapi dukungan masyarakat Kota Malang memang yang sangat-sangat kita butuhkan apabila meski kita tidak bisa hadir secara langsung ke pertandingan-pertandingan, minimal dukungan doa Pak ya. Siap, itu yang kami harapkan tentunya. Agar prestasi Kota Malang, KONI Kota Malang ini semakin meningkat. Di Boys Support pada kesempatan hari ini saya akhiri. Kita akan mendatangkan siapa cabur-cabur yang lain atau pengurus-pengurus yang Betul. lain, biar minimal masyarakat Kota Malang itu tahu iki loh yang dikerjakan KONI Kota Persiapan Malang, ya, persiapan untuk Porprov. terus prestasi atletnya seperti itu Pak ya. Betul, ya. Jadi tetap semangat, tetap berprestasi KONI Kota Malang, semakin membanggakan bumi Arema. KONI Kota Malang, Prestasi tiada henti. Boys olahraga nih, Boys Kutone.